Nota retur dan nota pembatalan atau nota batal. Nota retur adalah pengembalian BKP, pengembalian atau retur BKP sebagian maupun seluruhnya oleh pembeli BKP. Jadi baik itu pengembaliannya sebagian atau seluruhnya. Biasanya ini katakanlah ada pembelian yang mana waktu diterima oleh pembeli barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi atau ada beberapa yang dalam kondisi rusak. Nah, maka itu diretur, pastinya ada perjanjian sebelumnya. Ya. Pengembalian dianggap tidak terjadi apabila BKP yang dikembalikan diganti dengan BKP yang sama, baik dalam jumlah fisik maupun jenis maupun harganya. Jadi BKP itu waktu dikembalikan diganti, ya baik jumlahnya fisiknya sama, jenis maupun harganya. Nah, maka itu nggak retur. Retur itu dikembalikan kemudian nggak diganti. Kalau diganti bukan retur penjualan, bukan pengembalian, ya. Saat pengembalian BKP adalah saat BKP tersebut dikembalikan oleh pembeli. Jadi pada saat atau pada tanggal BKP tersebut dikembalikan. Kemudian saat dibuat, nota retur harus dibuat pada saat BKP dikembalikan. Jadi dibuat nota retur ya saat BKP dikembalikan. Dalam hal nota retur tidak dibuat pada saat BKP tersebut dikembalikan, maka pengembalian BKP dianggap tidak terjadi. Maksudnya dalam retur tadi, dalam pengembalian tadi didukung oleh nota retur. Ya, begitu. Kemudian nota batal hampir sama dengan nota retur, tapi nota batal ini adalah untuk JKP. Nota batal adalah pembatalan JKP, pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atas atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak penerima JKP. Jadi kalau nota retur adalah BKP, untuk nota batal adalah JKP. Dalam hal terjadi pembatalan penyerahan JKP, penerima jasa harus membuat dan menyampaikan nota pembatalan kepada PKP pemberi JKP. Sama, waktu dia membatalkan penyerahan JKP, dia harus membuat atau menyampaikan nota batal. Nota pembatalan harus dibuat pada saat JKP dibatalkan. Nota retur atau nota batal itu paling sedikit memuat nomor urut nota retur, nomor dan kode seri dan tanggal faktur pajak dari BKP yang dikembalikan. Jadi menunjuk faktur pajak mana untuk BKP atau JKP yang dikembalikan. Kemudian nama, alamat dan NPWP pembeli, ya. Nama, alamat, NPWP penjual, jenis barang atau jumlah harga jual BKP yang dikembalikan, PPN atas BKP yang dikembalikan atau PPN dan PPNBM atas BKP atau tergolong mewah dikembalikan. Jadi nama pembeli, nama penjual, jenis barang, jumlah yang dikembalikan, PPN atau PPNBM yang dikembalikan, tanggal pembuatan nota retur, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur tersebut. Ya, jadi paling enggak memuat seperti itu. Contohnya sebagai berikut contohnya. Di sini adalah nota retur ya. Nomornya ini bebas sesuai dengan dokumentasi atau arsip atau ketentuan masing-masing entitas. Kemudian atas faktur pajak nomor mana, tanggal mana. Jadi nota retur itu atas nomor pajak tanggal apa, nomor berapa, tanggal faktur pajak tersebut. Kemudian data pembeli BKP, ya, nama, alamat, NPWP,
Kemudian kepada penjual, jadi kepada penjual siapa, nama, alamat, MPWP. Seperti ketentuannya tadi, nomor, macam, dan jenis PKP. Jenis macam, jenis PKP, jumlah, harga satuan menurut faktur pajak, harga jual. Maka jumlah harga jual yang dikembalikan, PPN yang dikembalikan, PPNBM yang dikembalikan. Ya, kemudian tanggal nota retur. Kemudian ditandatangani oleh yang berhak menandatangani nota retur tadi. Ya, termasuk juga nota pembatalan kurang lebih sama. Begitu, ya. Kemudian atas retur tadi, retur PKP tadi, maka akan mengurangi PK dan pajak penjualan atas barang mewah, maksudnya PPN dan PPNBM yang terhutang oleh PKP penjual dan pemberi oleh PKP penjual. Maksudnya karena ada retur penjualan, pembeli mengembalikan barang pembeliannya, maka otomatis mengurangi PK bagi penjual, ya. Yang mana pajak masukan dari mengurangi pajak masukan dari PKP pembeli, ya. Pembelinya mengurangi pajak masukan dalam hal pajak masukan atas PKP yang dikembalikan telah dikreditkan, ya, karena pembeli mengembalikan pembeliannya maka mengurangi PM-nya, ya. Kemudian biaya atau harta bagi PKP pembeli dalam hal pajak atas PKP yang dikembalikan tersebut tidak dapat dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan atau dikapitalisasi dalam harga perolehan, maka itu mengurangi biaya jika itu yang dibeli biaya atau harta jika itu yang beli aset, ya. Kemudian biaya atau harta bagi pembeli yang bukan PKP dalam hal PPN atau PPN dan PPNBM-nya dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan dikapitalisasi dalam harga perolehan harta tersebut. Jadi atas retur PKP tersebut menyebabkan mengurangi PK dan PPNBM bagi penjual, ya. Kemudian bagi pembeli mengurangi pajak masukannya, poinnya begitu, ya. Kemudian sama batal JKP. Bagi penjual dia mengurangi PK-nya, bagi pembeli mengurangi PM-nya. Nanti prakteknya pengisian di SPT masa PPN, itu kalau bagi penjual mengurangi PK berarti di form A2, itu adalah DPP-nya minus sesuai dengan nota retur yang diterima. Bagi pembeli di form B2, dia DPP-nya minus sesuai dengan pengembaliannya, retur pembeliannya. Ya, nanti di SPT masa PPN itu kelihatan. Kemudian penekanannya, retur dianggap tidak terjadi, ya seperti tadi, dalam hal BKP yang dikembalikan atau diganti, BKP yang dikembalikan diganti dengan BKP yang sama baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya, ya. Jadi ini tidak retur tapi diganti, maka itu dianggap tidak terjadi. Kalau diimplementasi di SPT-nya sebagai berikut, ya. Misalnya ini pada 30 Juli 2022. Ini bagi penjual, ya. Menerima nota retur atas transaksi 10 Mei 2022 dengan faktur pajak datanya itu 010 sekian 2022, tanggal faktur pajaknya
adalah 10 Mei 2022. DPP faktur pajak 150 juta, PPN-nya 16.500 ya. Jadi tadi di notara itu kan ada faktur pajak nomor berapa sekian kan. Nah, di nomor faktur pajak itu kita ketahui faktur pajaknya 10 Mei, DPP-nya 150 juta, PPN-nya 16.500 ya. Nota returnya nomornya sekian sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan, tidak ada ketentuannya. BKB yang diretur adalah DPP-nya 25 juta. Ya, maksudnya dari penjualan sesuai dengan faktur pajak DPP 150 juta diretur atau dikembalikan senilai 25 juta. Nah, atas faktur nota retur tadi, BKB menginputnya di form A2 dengan DPP minus 25 juta. BKB penjual menginputnya di form A2 minus 25 juta ya. Kemudian bagi PKB pembeli yaitu atas nota retur yang dibuat, retur pembelian yang dibuat, menginputnya di form B2 dengan DPP minus 25 juta. Posisi minus itu bagi penjual mengurangi penjualan dan pajak keluaran di masa tersebut, bagi pembeli mengurangi pembelian dan pajak masukan di masa tersebut. Jadi menginputnya dia pada saat menerima nota retur tadi yaitu 30 Juli. Ya, menginputnya bukan ke masa Mei. Di sini kalau kita lihat bahwa yang dikembalikan itu atas penjualan masa Mei, faktur pajak masa Mei, tapi returnya kejadiannya adalah masa Juli. Maka atas kejadian tersebut diinputnya di masa Juli, di mana BKB dikembalikan, di mana BKB diretur. Jadi tidak kembali ke masa Mei-nya tidak perlu dibetulkan, masa Julinya yang dibetulkan. Ya, saya lanjutkan dulu. Ini untuk nota retur ya. Kalau sebelumnya untuk nota faktur pajak pengganti berbeda. Kalau faktur pajak pengganti dia kembali ke masa faktur pajak awal di mana diterbitkan. Ya, contohnya di sini. Dilihat 29 Juli 2022. BKB mendapatkan komplain dari customer atas transaksi pada tanggal 10 Mei 2022 atas faktur pajak nomor 010 sekian-sekian tertanggal 10 Mei 2022, DPP-nya 100 juta, PPN-nya 11 juta. Komplain tersebut mestinya DPP-nya bukan 100 juta, tapi 90 juta. Kemudian pastinya dicek, setelah dicek memang salah. Atas kesalahan tersebut PKB penjual ini maksudnya langsung menerbitkan faktur pajak pengganti. Faktur pajak penggantinya yaitu nomornya tetap nomor seri faktur pajaknya tetap, hanya kodenya yang asalnya 010 menjadi 011. 011 itu menunjukkan faktur pajak pengganti. Ya, awalnya kalau kita lihat ini 010 menjadi 011. Ya, ini menunjukkan faktur pajak pengganti. Nomor seri faktur pajaknya ini tetap, jadi dipakai nomor seri faktur pajak yang lama. Kemudian tanggal faktur pajak pengganti yaitu tanggal dia diganti, yaitu tanggal 29 Juli 2022. Jadi yang faktur pajak nomornya 010 sekian-sekian ya, tertanggal 10 Juli. Kemudian waktu diganti ditemukan kesalahan menjadi 011. 011 dilakukan pada sesuai dengan tanggalnya, yaitu sesuai waktu diganti. Ya, tanggal faktur pajaknya sesuai diganti yaitu 29 Juli 2022. Bukan kembali ke 10 Mei. Ya. Kemudian DPP-nya diganti sesuai dengan yang betul, yaitu DPP-nya 90 juta, PPN-nya 9.900.000. Ya, pastinya ini ada perbedaan DPP, perbedaan PPN. Ya, begitu. Kemudian dilakukan pembetulan karena faktur masa Mei pastinya sudah dilaporkan ya, masa Mei sudah dilaporkan, masa
kemudian ada salah satu faktor pajak yang salah kemudian diganti, maka SPT masa Mei-nya harus dilakukan pembetulan. Ya, ilustrasinya seperti ini. Misalnya status SPT masa normal Mei 2022 adalah PK-nya 25 juta, PM-nya 15 juta, KB-nya 10 juta. Atas KB ini sudah dibayarkan, sudah dilaporkan. Ya. Kemudian di Julinya ada temuan adanya kesalahan. Ya. Maka dilakukan pembetulan. Dilakukan pembetulan, maka SPT masanya berubah. Ya. Tadi awalnya PK ini ya, bukan DPP 25 juta. Sekarang PK-nya menjadi 23.900.000, yaitu asalnya 25 juta ya dikurangi selisih PK-nya. Salah satu faktor pajak tadi awalnya PK-nya 11 juta, faktor pajaknya ini menjadi 9.900.000, maka PK-nya berkurang 1.100.000. Itu caranya. Kemudian PM-nya tidak ada perubahan, PM-nya tetap adalah 15 juta. Maka SPT masa Mei pembetulan 1 itu seharusnya 8.900.000. Nanti kita kalau belajar SPT itu masuk butir 2D, PPN, KB atau LP. Jadi PPN itu, KB atau LP 8.900.000. Kemudian butir 2E ini semua di SPT ya. Ini tambahan informasi wawasan awal, nanti kalau kita SPT lebih memahami ya. Butir 2E PPNKB atau LB pada SPT yang dibetulkan. Pada SPT yang dibetulkan yaitu 10 juta. Maksudnya begini, ini adalah 2D, SPT pembetulannya itu 8.900.000 dibandingkan atau dikurangi dengan SPT sebelumnya. Ini pembetulan 1, maka sebelumnya normal, yaitu 10 juta diisi di sini. Maka 8.900.000 ya dikurangi 10 juta menjadi minus 1.100.000. Minus itu adalah lebih bayar 1.100.000. Itu matematikanya seperti itu, yaitu 2D dikurangi 2E. Jika hasilnya positif dia KB, jika hasilnya negatif dia LB. Ya, begitu. Penjelasannya bagaimana? Ini tadi kan matematika ya, awalnya matematika dulu ya. Kemudian penjelasannya bagaimana? Penjelasannya begini. Awalnya itu kan KB 8 juta di normal. Sudah dibayarkan 8 juta sudah dibayar, 10 juta ya, 10 juta sudah dibayar. Kemudian di Juli ditemui kesalahan, kemudian diterbitkan faktur pajak pengganti, kemudian dilakukan posting SPT masa PPN masa Mei pembetulan 1, mestinya KB-nya 8.900.000. Yang betul itu KB 8.900.000. Padahal tadi KB 10.800.000 sudah dibayar, mestinya 8.900.000. Nah, maka ada lebih bayar ya, yaitu selisihnya. Awalnya dibayar 10 juta, mestinya bayarnya cuma 8.900.000, maka LB-nya 1.100.000. Itu penjelasannya. Kalau maaf itu belum paham, matematikanya terlebih dahulu. Baik, saya lanjut dulu. Kemudian ini implementasinya ya, atau kalau kita disimulasikan yang lain, menghitungnya statusnya KB atau LB karena pembetulan seperti ini, yaitu kita yang di atas itu jumlah yang seharusnya, maksudnya jumlah yang betul ya. Kemudian dikurangi jumlah yang tertulis ya, yang tertulis berarti yang salah ya. Yang betul itu awalnya adalah 90 juta ya. Yang salah atau yang tulis 100 itu DPP. PPN-nya mengikuti ini 9.900.000 faktur pajak penggantinya, faktur pajak normalnya yaitu 11 juta. Nah, maka ini dikurangi 9.900.000 dikurangi 11 juta sama dengan minus itu LB 1.100.000.
begitu. Itu kalau kita memahami lagi, nanti selisihnya status KB atau LB-nya pastinya atas selisihnya.